hadirat yang kami muliakan, melanjutkan daripada pembahasan yang sudah kami sebutkan tadi. Sunnah-sunnah puasa itu yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ini di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus sahur. Senantiasa umatku dalam keadaan kebaikan selama mereka mempercepat atau menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala Allah Ta'ala, di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna habba ibadi ilayya ajaluhum fitra. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara hamba-hambaku, ya, bahwasanya mereka itu menyegerakan berbuka. Kemudian disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah disebutkan, la yazalu dinu zahiran ma'ajjalan nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yu'akharun. Agama Islam ini akan senantiasa tampak jelas, zahiran, tampak jelas dalam kebenarannya, ma'ajjalan nasul fitra, apabila orang-orang Islam itu senantiasa menyegerakan berbuka. Li'annal yahuda wan nasara yu'akharun, karena kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak menyegerakan berbuka. Maka untuk itu apa yang dimaksud menyegerakan berbuka itu? Para ulama kemudian mendedah atau memberikan informasi kepada kita. Yang pertama, sunnah menyegerakan berbuka itu apabila kita yakin matahari telah terbenam. Ya, sunnah menyegerakan berbuka itu kalau kita sudah yakin matahari sudah terbenam, dan sunnah mendahulukan berbuka puasa sebelum kita melaksanakan sholat maghrib. Artinya, menyegerakan berbuka itu kita sudah, kalau bahasa ransanya itu polak puasa atau sedak puasa. Jadi ini juga jangan salah diartikan sedak puasa. Dalam arti dia sudah berbuka puasa. Sekalipun itu redaksi atau bahasa itu sedikit kontroversial, ya, artinya kalau bisa tidak usah dipakai mengadakan sedak puasa atau merusak puasa. Kalau bahasa Indonesia tidak ada, tapi sebaiknya tidak digunakan menggunakan sedak puasa dalam arti sudah berbuka. Maka berbuka nike sangat dianjurkan sebelum kita sholat maghrib. Entah itu berbukanya dengan sebutir kurma atau kita meneguk air, yang penting kita sudah menyantap sesuatu yang menandakan bahwa puasa kita sudah berakhir, ya, dan kita sudah boleh melakukan hal-hal yang terlarang di dalam puasa itu. Kemudian selanjutnya, itu yang pertama, sunnah, ya, menyegerakan berbuka apabila kita sudah yakin masuk waktu. Yang kedua, hukumnya menyegerakan berbuka itu ada tiga, ya, ada tiga. Yang pertama, sunnah, ya. Sunnah itu untuk menyegerakan berbuka kalau yakinnya itu yakin terbenam matahari itu dengan keyakinan yang bisa dicari dengan ilmu, ya, ilmu, sehingga ilmu yakin itu penting. Ya, ilmu yakin itu sangat penting dengan melihat, memadukan, ya, misalnya kita melihat jam dengan sesuai dengan jadwal yang sudah ada, dan tidak harus kita berpatokan dengan 1 jam, bisa dengan 2 jam atau 3 jam, atau kita melihat kalender yang ada dengan melihat HP, ya, dengan HP yang terhubung dengan internet, itu biasanya menjadi tanda berbuka yang sangat akurat, ya, sangat akurat. Nah, itu hukumnya sunnah menyegerakan berbuka kalau sudah yakin matahari telah terbenam. Yang kedua, tidak sunnah, artinya tidak sunnah itu sifatnya boleh, mubah, ya, menyegerakan berbuka apabila memiliki perasaan yang kuat. Ini perasaan kuat, kalau tadi yakin, ya. Yang kedua ini perasaan yang kuat, ada perasaan yang kuat dengan ijtihad. Tadi itu ijtihad itu kita melihat matahari terbenam, ya, atau dengan melihat
Napi ya, kita melihat HP ya dengan jadwal sholat yang akurat, maka itu sudah membolehkan untuk berbuka puasa. Artinya di sini kategorinya kalau masih ada bukan ragu ini ya, perasaan yang kuat, maka itu tidak disunahkan. Itu selama itu tapi boleh. Kemudian yang ketiga, tidak boleh atas haram. Haram berbuka puasa kalau kita sifatnya ragu. Ragu sudah masuk waktu maghrib atau tidak, maka haram berbuka. Kenapa? Walaupun maghrib sudah masuk, tapi kita masih ragu, itu tidak boleh berbuka. Kenapa? Karena kita masih sifatnya zon. Zon itu adalah perasaan atau teka-teki yang ada di dalam ilmu kita. Ilmu itu hanya pengetahuan kita tentang masuknya waktu. Maka kita harus menunda sampai benar-benar yakin bahwa waktu maghrib sudah masuk. Nah, caranya itu ya terserah bagaimanapun dia, bisa dengan mendengarkan azan di kiri kanan kita, atau kita melihat TV atau radio, atau kita melihat jadwal sholat di dalam HP kita yang terhubung dengan internet yang sifatnya sudah akurat, itu juga boleh. Oke. Jadi ini tiga hukum menyegerakan berbuka. Kemudian sesuai dengan hadis yang tadi disebutkan bahwa menyegerakan berbuka itu sekali lagi harus berhati-hati jika kemudian apabila kita salah, ya sekali lagi apabila kita salah mengetahui waktu masuk dengan prediksi kita, ya salah, maka itu tanggung jawab kita sendiri. Sekalipun kemudian waktu itu sudah diumumkan oleh merbot, misalnya di dalam masjid sudah beduk dipukul, kemudian merbotnya azan, ternyata salah waktu sehingga sekampung ya Serengsing Raya kemudian berbuka puasa, itu bagaimana hukumnya? Maka Serengsing Raya itu batal puasanya. Nah, ini disinilah makanya kemudian kita harus berhati-hati. Ya, memasuki waktu maghrib dan subuh itu di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini bisa berkonsekuensi fatal dari puasa kita menjadi batal apabila kita salah menentukan dua waktu tersebut. Ya, ini kan. Ya. Kemudian selanjutnya jenis makanan yang lebih utama di dalam berbuka puasa. Ini masih dalam kategori menyegerakan berbuka. Tadi sunnah puasa yang pertama. Apa makanan yang dikategorikan mana yang lebih utama? Ini menurut para ulama setelah melihat bagaimana Rasulullah SAW itu berbuka puasa, kebiasaannya di dalam berbuka puasa. Maka para ulama mengurutkan jenis makanan yang disunnahkan secara fadilahnya, keutamaannya yang perlu kita sediakan untuk berbuka puasa sehingga mendapatkan pahala fadilah, ya keutamaan ketika kita menggunakan makanan ini sebagai menu pembuka puasa kita. Yang pertama adalah berbuka dengan 3 biji kurma. Ya, sekali lagi yang pertama adalah berbuka dengan 3 biji kurma. Maka 3 biji kurma itu kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada 3 biji kurma, maka dengan air zam-zam. Jadi air zam-zam itu menurut ulama itu di nomor 2 setelah kita menggunakan 3 biji air zam-zam. Ini sekali lagi patokannya apa? Patokannya adalah kebiasaan Rasulullah SAW itu berbuka puasa dengan apa? Maka beliau itu biasanya berbuka puasa dengan 3 biji kurma. Maka kalau tidak ada kurma, sebaiknya kita menggunakan air zam-zam. Air zam-zam kalau ada. Misalkan kita sudah diberikan air zam-zam oleh orang yang pulang dari umroh, atau kita beli sendiri, ya banyak dijual di toko-toko oleh-oleh umroh. Ya. Kemudian yang kalau tidak air zam-zam, tidak ada air zam-zam, kita menggunakan urutan yang ketiga, air biasa, air putih biasa. Jadi air putih biasa ini urutannya nomor 3. Ya, para jamaah, air putih biasa nih urutannya nomor 3. Jadi ini kolak nih belum masuk, ya, belum masuk. Ternyata lebih utama kita menggunakan air putih biasa. Oke, itu nomor 3. Kemudian yang nomor 4, kalau tidak ada air biasa,
Artinya 3 biji kurma itu tidak ada, air zam-zam tidak ada air biasa juga, air putih, ya, nggak ada. Maka kita menggunakan hulwun. Hulwun itu makanan manis yang tidak dimasak. Ya. Bahasa Arabnya hul. Hulwun itu adalah bukan manisan nih kan, ya. Jadi napi minuman, ya, minuman yang tidak dimasak tapi manis seperti madu, kan, ya. Seperti madu. Madu ini kan minuman yang tidak dimasak, ya, dia manis dengan sendirinya. Kemudian yang baru yang ketiga adalah halwa. Halwa itu adalah makanan manis yang dimasak, ya, kayak kolak nih kan, ya, kolak atau es cendol apa namanya itu nih kan. Itu urutan yang kelima. Jadi biasanya kita menggunakan urutan yang kelima ini karena kita biasanya memadukan dengan es. Ya. Sekali lagi, berbuka puasa itu kalau mengikuti fadilahnya, maka yang pertama adalah 3 buah biji kurma. Kemudian yang kedua adalah kalau tidak ada air zam-zam, kalau tidak air zam-zam, air biasa, air putih biasa. Kemudian baru menggunakan minuman yang sifatnya manis, ya, manis menurut bawaan secara alamiah seperti madu nih ke. Kemudian yang ketiga adalah minuman atau makanan yang diolah, ya, yang dimasak. Nah, nih ke lima urutan ini ke kita bisa kemudian menggunakan sesuai urutannya kalau menginginkan fadilah daripada jenis makanan pembuka puasa yang kita inginkan mendapatkan fadilahnya. Kemudian bagaimana jika seorang itu mendahulukan berbuka puasa, ya, mendahulukan berbuka puasa ini bagi yang belum menikah ini pembahasan yang sangat tidak relevan, ya, maksudnya ini bagi yang menikah, yang sudah menikah ini pembahasan yang biasa nih, ya. Nah, maksudnya begini, apakah boleh orang itu berbuka puasa dengan tidak memakan makanan, tapi dia berbuka puasa dengan, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri alias jima, hubungan seksual, itu apakah boleh atau apakah itu sudah membatalkan, maksudnya masuk ke kategori tadi nanti kesunahan menyegerakan berbuka, artinya tidak berbuka langsung melakukan hal tersebut, atau dengan memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinganya, misalnya mengorek telinganya, atau Nabi mungkin yang bisa membatalkan puasa yang sifatnya bukan makanan. Nah, ini bagaimana? Maka di dalam pendapat para ulama itu dibagi dua. Yang pertama adalah tidak disunahkan, ya, tidak disunahkan menggunakan hal-hal tersebut tadi itu untuk berbuka puasa selain daripada makanan, dan itu tidak mencapai daripada kesunahan. Tapi menurut sebagian ulama termasuk Imam Ar-Romli, kemudian Imam Al-Qulyubi mengatakan itu juga boleh masuk kepada sunnah menyegerakan berbuka puasa dengan tanpa makanan tapi melakukan hal-hal yang tadi itu, ya. Ya, maka itu juga masuk ke dalam kategori menyegerakan berbuka alias puasanya sudah dibatalkan seperti yang kita sebutkan tadi itu istilah, ya. Kemudian yang selanjutnya, di dalam berbuka puasa itu hendaknya kita membaca doa, ya. Membaca doa banyak sekali, ya. Banyak sekali jenis doa yang bisa kita baca di dalam berbuka puasa. Yang pertama, ini cukup panjang, tapi sebagiannya kita sudah hafal. Seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini adalah doa yang biasa kita dengarkan, ya. Allahumma laka sumtu, ya Allah, bagimu puasaku yang telah aku lakukan. Wa bika amantu, dan kepadamu, ya, aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dengan rezeki yang engkau berikan kepadaku, aku berbuka. Ya. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan doa Nabi SAW, Dzabahal dhama'u wa batallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Atau kita lanjutkan kemudian, Alhamdulilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' antau firali. Ini adalah doa berbuka puasa yang cukup panjang. Nanti bisa
Insya Allah kita share nih, kita share ini doanya bisa dicatat atau bisa di print atau masukkan di HP mau berbuka itu dibaca. Kenapa? Karena doa ini sangat apa namanya? Sangat bagus dibaca saat orang mau berbuka puasa. Bisa ada lebihnya, gitu. Tidak seperti itu aja yang kita hafal, gitu. Nanti kalau tidak hafal tidak bisa membaca doa itu. Kemudian di antara doa juga bisa kita baca salah satunya ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu Allahumma waffiqni lisiyam wa ballighni fihi alqiyam wa 'inna 'ala wa 'inna 'alaihi wa nasu niyam wa adkhilna aljannata bisalam. Ini ke salah satu juga doa puasa. Salah satu doa atau zikir sebelum berbuka puasa, menjelang berbuka puasa, selain tadi pada asyhadu la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ini juga bagus ya, sebelum kita berbuka puasa. Ini juga sangat banyak orang yang membacanya. Kalau di Kalimantan ini rame-rame dibaca di masjid-masjid ya. Yaitu bacaan ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Itu biasanya dibaca oleh merbot deh di masjid-masjid ketika 2 menit atau 3 menit atau 5 menit sebelum berbuka puasa. Itu bisa diikuti oleh para jamaah. Nah, ini kalau misalnya di Masjid Ringsing Raya itu misalnya merbot baca ini bagus gitu. Nanti bisa jamaah dari rumah bisa mengikuti. Nah, itu. Kenapa? Karena dalam hadis yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW, ma min muslimin yasumu wa yaqulu inda iftarihi. Siapapun seorang muslim yang berpuasa kemudian membaca doa ini, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Maka kalau dia membaca doa ini, orang itu keluar dosa-dosanya, ya, keluar dosa-dosanya seperti dia menjadi seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, itu keutamaan membaca doa tadi itu, ya. Jadi jamaah bisa membaca doa ini menjelang berbuka. Ya, kalau kita ingin berbuka dengan keluarga kita, ya salah satunya membaca, kemudian bisa diikuti oleh yang lain. Ya 2 atau 3 kali kita baca cukup, ya. Kalau lebih ya lebih bagus. Maka kalau lebih banyak kita baca lebih bagus lagi. Itu intinya adalah doa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Azim, wahai yang maha besar, wahai yang maha agung. Anta ilahi, engkaulah Tuhanku, la ilaha ghairuk, tidak Tuhan selain engkau. Ighfirid dzambal azim, ampunilah dosa-dosa kami yang besar. Fa innahu la yaghfirudz dzambal azim, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa yang besar illal azim, kecuali yang Allah yang maha besar. Nah, ini adalah makna doa yang tadi itu, yang sunnah kita baca menjelang berbuka atau saat kita berbuka. Nah, ini ke pembahasan tentang kesunahan menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah makan sahur. Nah, kalau sunnah yang tadi itu kita biasanya berlomba-lomba, gitu. Kenapa? Karena memang itu mengikuti nafsu kita, ya, mengikuti nafsu kita untuk segera makan dan minum. Nah, tapi kalau sunnah-sunnah yang lain yang kita sebutkan, semoga kita juga bisa berlomba-lomba secepat mungkin melaksanakannya di bulan puasa. Ya, tidak harus makan sahur dan berbuka puasa yang kita kemudian antusias melaksanakan sunnah ini. Kemudian yang kedua adalah makan sahur. Nah, makan sahur nikah adalah kesunahan di dalam berpuasa. Makan sahur itu sunnah hukumnya, tetapi kesunahan ini sangat luar biasa. Nih. Disebutkan dari tadi yang kita salah satu hadis yang kita baca tadi itu, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjal iftar wa akhirus sahur. Senantiasa umatku dalam keadaan kebaikan saat mereka semuanya menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Maka sahur ini sangat dianjurkan. Ya. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah. Kenapa? Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim.
Jadi jangan sampai kita tidak sahur, ya. Kenapa? Karena sahur itu walaupun kita kenyang, ya, itu disunahkan untuk sahur walaupun hanya seteguk air. Yang penting kita sudah sahur. Nah, gitu. Ista'inu binaumin nahar ala qiyamil lail wa bi'akli sahur ala siyamin nahar. Bantulah dirimu, ya, kata Rasulullah SAW, dengan tidur siang, ya, di bulan puasa. Untuk apa? Qiyamil lail. Ala qiyamil lail. Untuk kita qiyamul lail. Artinya qiyamul lail ini supaya kita tidak ngantuk saat sholat tarawih, sholat witir, membaca Al-Quran, kemudian kita sholat tahajud di dalam malam-malam Ramadan. Maka kita disunahkan untuk untuk tidur siang. Okay. Tapi ini bukan salah satunya alasan kemudian kita banyak tidur siang. Artinya tidur siang ini untuk membantu kita beribadah di malam-malam Ramadan. Nah, ini kan. Kemudian wabi akli sahur ala siyamin nahar, dan makan sahur itu adalah untuk membantu kita kuatnya berpuasa di siang harinya. Nah, itu adalah salah satu tujuan kita disuruh oleh agama makan sahur supaya kita kuat berpuasa sepanjang hari. Nah, mungkin ya. Maka di dalam pendapat Imam Romli, ya, kalau seorang itu kenyang, ya, tadi kan disebutkan sunnah makan sahur kalau kita itu walaupun kita itu dalam keadaan kenyang. Tapi dalam pendapat yang lain, dalam pendapat salah satu imam dalam madzhab Imam Syafi'i itu Imam Romli mengatakan ya tidak disunahkan untuk melaksanakan sahur kalau kita dalam keadaan sangat kenyang. Nah, okay. Tapi ini kalau keluar dari perbedaan pendapat ya sebaiknya kita minum saja ya. Kalau kita merasa diri sangat kenyang ya minimal kita minum supaya kita keluar dari perbedaan pendapat. Kenapa masing-masing mendasarkan pendapat itu pasti dalam sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu makan sahur itu ya paling disunahkan ya, paling dianjurkan. Kapan? Yaitu menjelang nih, bukan saat azan subuh, menjelang itu kan 30 menit sebelum azan subuh, atau semakin dekat yaitu 15 menit sebelum azan subuh semakin bagus. Ya, semakin bagus. Bukannya semakin tidak bagus. Maka beda dengan sholat ya. Sholat itu yang paling bagus kan di awal waktu ya. Sholat yang paling bagus itu yang fadilahnya sangat tinggi yaitu kita sholat di awal waktu. Tapi kalau sahur semakin akhir waktunya semakin bagus. Dan itu makin bagus untuk tubuh kita. Kenapa? Karena kita merasakan kenyang lebih lama otomatis. Ya. Kenapa? Karena kita makan sahurnya itu menjelang adzan subuh. Tapi jangan sampai sahurnya masih makan sahur, azan sudah berkumandang. Otomatis otomatis itu langsung puasanya auto batal. Nah, itu jangan sampai. Sekali lagi setiap kita membahas fikih puasa selalu kita ingatkan ya, kami ingatkan bahwa tidak ada pendapat ulama ya mendasarkan dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa orang boleh sahur atau orang boleh makan minum azan subuh ya. Sekali lagi itu tidak ada. Itu adalah bid'ah yang mungkaroh, bid'ah yang benar-benar yang ada di zaman sekarang ini ya. Jadi sekali lagi itu selalu kita ingatkan. Kenapa? Karena banyak sekali yang berpendapat seperti itu orang-orang baru ya, orang-orang baru di zaman sekarang. Kalau itu bukan bid'ah, itu justru yang bid'ah yang sangat jelas ya. Kenapa? Karena salah memahami dalil. Jadi apabila seorang masih makan dan minum saat sudah masuk waktu subuh, maka dia auto puasanya menjadi batal. Ya. Kemudian apa makanan sahur yang sangat dianjurkan? Artinya kalau tadi makan berbuka itu disunahkan dengan 5 kategori yang tadi itu, di dalam makan sahur juga ada keutamaan ya, keutamaan menggunakan menu makanan ya, yaitu rutop. Rutop itu adalah kurma yang masih muda.
Bahkan kemudian di Lombok sekarang sudah bisa kita petik kurma ya di Lombok Utara. Ternyata tidak harus ke Timur Tengah. Di Lombok sendiri sudah ada kurma gitu. Nah, ini artinya rutop itu kurma muda atau kurma yang masak sepelam, ya, kurma yang masih belum matang sempurna mengkal gitu, atau masih masak bukan dimasak koda gitu, artinya mengkal gitu. Nah, nike adalah kenah-kenah. Kalau bahasa kita misalnya punti nike, ya masin kenah. Nah, nike adalah kurma jenis kurma yang paling bagus untuk berbuka puasa dan itu sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka kemudian dihukumi sunnah. Nikahnya. Kemudian yang ketiga, memberi makan orang yang berpuasa. Itu sunnah puasa yang ketiga adalah memberi makan orang yang berpuasa. Memberi makan orang yang berpuasa itu meskipun hanya sebiji kurma atau sesidut, nah, ini misalnya, atau kita punya air satu gelas, nah, itu sunnah. Ya. Kita bacakan hadits Rasulullah SAW, "Man fattara sha'iman kana lahu 'itqu raqabatin wa maghfiratun min dzunubih." Siapa orang yang memberikan orang yang berpuasa ya, untuk membuka puasanya, itu untuk membuka puasanya, ya. Ini nanti lain lagi kalau kasih makanan. Ini untuk membuka puasanya. Itu satu biji kurma. Atau kita memberikannya seteguk air. Atau kita memberikannya macam apapun. Jenis makanan yang bisa dipakai oleh orang itu untuk berbuka puasa. Maka kana lahu itqu raqabatin. Itu sama dengan dia memerdekakan seorang budak. Dan juga maghfiratun lidunub. Itu bisa mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini itu mudah sekali, ya. Itu lelang atau obral pahala di bulan puasa itu luar biasa. Ya. Itu riwayat dalam sebuah hadis. Ya. Wa man asbagha sha'iman kana lahu maghfiratun lidunubih. Wa man ashba'a sha'iman, maaf saya ini kurang jelas ya. Wa man ashba'a sha'iman kana lahu maghfiratun lidunubih. وَسَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شُرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. Siapa orang yang memberikan orang lain berbuka, kemudian memberikan makan dia kenyang, ya. Jadi tidak hanya takjil bahasanya sekarang, tidak hanya berikan menu takjil, tapi juga diberikan menu yang berat, makan makanan ya apapun jenis kanduknya nih itu apa ganjarannya sampai dia kenyang, maka adalah maghfiratul lidunubih, itu sebagai penebus dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wasaqahullahu min haudi, dan Allah akan memberikan minum dari telagaku, yaitu telaga Kautsar milik Rasulullah SAW, yang ketika orang yang minum dari telaga Kautsar itu, maka selamanya dia tidak akan merasa kehausan. Kemudian hatta yadkhul jannah, sampai dia masuk surga. Wa kana lahu, dan orang tersebut memiliki keutamaan pahala orang tersebut menjadi sempurna puasanya, yaitu memiliki pahala sempurna puasa tanpa dikurangi. Walaupun orang itu yang kita berikan berbuka itu memiliki cacat dalam berpuasanya, misalnya waniyur baitur, atau dia melakukan gibah misalnya, tapi dia berpuasa. Kita berikan dia berbuka, sekaligus kita berikan makanan sampai dia kenyang, itu akan diberikan pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa yang sempurna, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa nih, obral pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dianjurkan, ya, disunnahkan ketika kita memberikan orang lain itu berbuka puasa, orang yang memberikan makanan itu juga ikut di dalam bersama orang-orang yang diberikan berbuka puasa itu sebagai bentuk tawaduk kita, ya, sebagai bentuk tawaduk kita. Jangan sampai kemudian kita tidak ikut. Kenapa? Karena tidak akan mendapatkan fadilah. Ketika kita memberikan orang lain berbuka, sebaiknya kita ikut. Tapi kalau kita hanya mengantarkan dan tidak ikut, kita napiaran, berbuka di rumah juga boleh, cuma lebih bagusnya, ya, kita bersama-sama mereka berbuka puasa. Ini pahalanya lebih, ya. Kemudian
eh, bagi orang yang diundang berbuka puasa atau diberikan berbuka puasa, kita misalnya di masjid ada yang mengantarkan makanan kepada kita, itu disunahkan mendoakan, okay? Mendoakan orang yang mengantarkan makanan atau yang memberikan kita berbuka atau yang mengundang kita berbuka ke rumahnya, itu didoakan. Ya pakai bahasa apapun nih kayak gitu. Mudah-mudahan diberkahi. Dalam hati kita juga boleh. Atau kita doakan terang-terangan juga sangat bagus. Ya. Ada juga doa yang disunahkan ini. Redaksi doanya, akala ta'amakumul abraru wa sallat alaikumul malaikatul akhyaru wa aftara indakumus saimun. Nah, ini adalah bacaan orang yang diundang berbuka puasa atau orang yang ditraktir berbuka puasa. Kalau di Kalimantan Ike, di Kalimantan Timur ini Ike, banyak orang yang berbuka puasa itu di minggu kedua atau di Jakarta itu ya, di minggu kedua itu biasa orang mentraktir berbuka puasa di tempat-tempat warung-warung makanan, makanya penuh biasanya. Kalau kita ingin berbuka puasa di warung-warung atau di restoran dimanapun, itu biasa di minggu kedua puasa itu sudah penuh di booking ya, karena banyak orang yang traktir. Nah, itu bagus ya, bagus. Cuma salahnya di sini mohon maaf ya, kebanyakan yang bukber ya buka puasa bareng itu melewatkan sholat taraweh. Nah, ini adalah kesalahan atau kekurangan atau bahkan kemudian kerugian besar kita. Ya, kita dapat pahala, mungkin kita dapat pahala berbuka bersama, itu silaturahim, kemudian yang mengundang juga dapat pahala yang tadi itu yang disebutkan dalam hadis itu. Tetapi kemudian salahnya kita ketika bukber itu rata-rata tidak sholat taraweh. Ini kerugian yang sangat besar. Maka sebaiknya kita mengundang orang lain itu, misalnya kita mengundang ke rumah, ya, misalnya ini kalau di Rensing kita biasanya ke masjid, tapi kalau di kota-kota ini kan biasanya sholat isya dan taraweh itu di tempat kita undangan. Maka sebaiknya kita mengadakan sholat taraweh, ya. Walaupun tidak bisa dipaksakan, ya, orang juga bisa pulang ke rumah atau gimana nih. Tapi kita tuan rumah sebaiknya itu menggelar, ya, mengadakan sholat taraweh berjamaah, ya, atau undang ustadznya untuk menjadi imam dan kasih dia ceramah, itu bagus juga, ya. Nah, kemudian yang keempat, kesunahan di dalam puasa itu mandi janabah sebelum fajar. Nah, ini bagi para apa yang bukan jomblo ya. Kalau jombloan jomblowati ini belum masuk dalam pembahasan ini. Jadi sebaiknya itu mandi janabah sebelum fajar, itu sunnah. Apakah kemudian boleh orang mengakhirkan mandi janabahnya, sudah masuk subuh belum mandi janabah, ya? Belum menjadi janabah, itu apakah boleh? Boleh. Ya? Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari, ada Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Adalah Rasulullah SAW seperti yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW itu pernah berpuasa, ya, maksudnya beliau mendapatkan waktu subuh itu sementara beliau masih dalam keadaan junub, ya, masih dalam keadaan junub, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Itu artinya bahwa boleh seseorang itu masih dalam keadaan junub, ya, sementara waktu subuh masih sudah masuk. Demikian juga misalnya perempuan yang masih haid, ya, haidnya sudah terputus jam 3 tadi atau jam 2 pagi tadi atau jam 12. Nah, dia belum kemudian mandi janabah, itu sebenarnya sudah terikat dengan sholat isya, ya, seharusnya dia sudah mandi janabah itu. Kenapa? Karena wajib sholat isya. Nah, nggak mungkin dia kemudian telantarkan mandi janabahnya sampai selesai sholat subuh. Karena waktu isya masih ada ketika haidnya sudah terputus di jam 2 pagi atau jam 12 malam atau jam 2 malam itu. Nah, jadi itu harus diingat-ingat, ya. Beda dengan orang yang junub tadi itu, yang udah melakukan hubungan suami istri di tadi seperti sholat tarawih atau jam 2 pagi atau jam 3 pagi, sementara dia belum mandi. Itu disunahkan mandi janabah sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Jadi sebaiknya mandi janabah itu jangan ditunda-tunda para jamaah. Begitu selesai sudah, silahkan langsung mandi janabah, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kita dalam keadaan makruh untuk melaksanakan aktivitas yang lain. Ya, kecuali kalau kita kelaparan misalnya, sebaiknya wudhu dulu sebelum kita menyentuh makanan.
Jangan ropokan dulu, baru mandi, ya. Nah, itu makruh, ya. Ya, sebaiknya kita mandi begitu kita selesai, silahkan langsung mandi. Gitu, ya. Kemudian eh, ini ada sedikit ya perbedaan pendapat di dalam pendapat yang disampaikan oleh hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa man asbaha junuban fala saumalah. Ini juga hadis riwayat Imam Bukhari ini kan ya. Bahwa orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa kemudian dia sudah artinya bulan Ramadan atau bulan atau berpuasa biasa nih kan gitu. Dia masih dalam keadaan junub sementara sudah masuk waktu subuh, maka dia fala soma, dia tidak dikategorikan orang yang berpuasa, artinya puasanya batal. Ini ke dalam pendapat yang tidak dipakai dalam pendapat yang muktamad dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi ini untuk keluar dari perbedaan pendapat itu sebaiknya jangan sampai kita menunda-nunda mandi janabah ya sampai waktu subuh. Karena ada hadis yang sangat sahih juga yang mengatakan bahwa orang yang masih dalam keadaan janabah ya sementara waktu subuh sudah masuk, maka dia puasanya tidak terhitung. Nah, itu untuk keluar daripada pendapat itu sebaiknya kita jangan sampai menunda-nunda mandi janabah. Kemudian selanjutnya sunnah puasa itu adalah sholat taraweh. Sholat taraweh ini jangan sampai kita lewatkan. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW yang sangat sahih, riwayat Bukhari dan Imam Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu adalah hadis yang sering kita baca dan sering kita dengar. Setiap Ramadan pasti itu disampaikan oleh para penceramah, ya. Siapa yang qama Ramadan, melaksanakan mendirikan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ya. Kemudian dia hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka seluruh dosa-dosanya Allah akan ampuni, ya. Dosa-dosa yang lalu Allah akan ampuni. Maka sebaiknya kita jangan melewatkan sholat tarawih karena sholat tarawih itu termasuk qiyamul lail, yaitu qiyam Ramadan, yaitu qiyamul Ramadan. Jadi jangan sampai sholat tarawih kita ada bolong-bolongnya atau kita mulai malas begitu malam ke-5, ke-6 itu sudah mulai rada rasa malas. Maka kita lawan rasa malas itu, kita hadir di masjid karena belum tentu tahun depan itu kita masih bisa sholat tarawih, bisa jadi kita sudah diwafatkan oleh Allah atau bisa kita mendapatkan penyakit yang tidak bisa membuat kita melaksanakan sholat tarawih. Maka sebaiknya kita melaksanakan sholat tarawih. Tapi ini untuk pembahasan kali ini karena sudah jam 8, sudah lewat waktu Isya di Lombok. Ya, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kita sambung, masih ada beberapa sunnah-sunnah puasa lagi. Ya, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kita berdoa sekali lagi, membaca suratul Fatihah untuk diri kita sendiri, keluarga kita, nah yang masih hidup, yang sakit, atau seluruh keluarga kita, orang tua kita, orang guru-guru kita sudah meninggal dunia. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya dan ditempatkan bersama Rasulullah SAW dan kubur mereka menjadi raudhah menuju jannah. Seluruh jamaah kita, hadiah tolong kita hadirin ya walaikumussalam salihah wala hurul mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. وعفوا يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا وعصوما. حصت نفسي واياكم الحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودافعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, mohon maaf, adallahu alaikum ajma'in, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.